Kak, kok pusing banget kelihatannya lagi ngapain? Iya nih, aku lagi bingung. Apa itu Kerajaan Kediri? Kerajaan Kediri adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang bercorak Hindu pada abad ke-12 tahun 1042 hingga tahun 1222 Masehi. Kerajaan ini terletak di sekitar kota Kediri sekarang yang dulunya berpusat pada kota bernama Daha. Kak, apa aja sih aspek-aspek yang ada dalam kerajaan Kediri dalam pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha? Aku nggak tahu sih. Jadi kita bakal nanya orang ya. Kebetulan di situ ada orang tuh. Mari kita tanya. Kak. Boleh nanya nggak? Boleh. Apa aja aspek yang ada di dalam kerajaan Kediri? Ada beberapa aspek loh dalam pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha pada kerajaan Kediri. Yang pertama, ada aspek keagamaan. Aspek keagamaan mengubah sistem kepercayaan kerajaan Kediri. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam bidang agama adalah mengubah sistem kepercayaan masyarakat. Sebelum ada ajaran Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia hanya meyakini pemujaan terhadap roh nenek moyang. Pemujaan roh nenek moyang itu dapat dibagi ke dalam dua jenis kepercayaan. Ada animisme dan dinamisme. Optimisme adalah kepercayaan tentang arwah nenek moyang yang suatu saat akan menjumpai mereka. Dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda yang dianggap memiliki kekuatan seperti keris dan patung. Yang kedua adalah aspek pemerintahan. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam bidang pemerintah. Pemerintahan bagi kerajaan Kediri adalah mengubah sistem kepemimpinan dari kepala suku menjadi raja. Berikut ini adalah beberapa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam bidang pemerintahan. Yang pertama, raja menjadi penguasa tertinggi. Yang kedua, di bawah raja terdapat jabatan Rakrian satu Hino. Yang kedua, Rakrian satu Halu. Yang ketiga, Rakrian satu Sirkan yang diisi oleh putra raja dan Yuwa Raja. Yang ketiga, di bawah jabatan Yuwa Raja terdapat jabatan Pamkat Timuan yang mengurusi keagamaan dan Upati yang mengurusi masalah peradilan. Yang ketiga, yaitu aspek sosial. Nah, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha pada aspek sosial di kerajaan Kediri antara lain sistem kasta masyarakat. Kerajaan Kediri mengenal sistem kasta yang terdiri dari 4 golongan. Yang pertama yaitu Brahmana, yang kedua itu Ksatria, yang ketiga Waisya, dan yang terakhir yaitu Sudra. Nah, dalam sistem ini, Brahmana berperan sebagai pemimpin spiritual, dan Ksatria sebagai pemimpin militer. Waisya itu sebagai pedagang dan pengusaha, dan yang terakhir yaitu Sudra sebagai pekerja manual. Udah mulai ya? Yang keempat adalah aspek ekonomi. Kerajaan Kediri bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan. Kerajaan Kediri memiliki lahan pertanian yang subur di sekitar Sungai Berantas. Kerajaan Kediri mengembangkan sektor perdagangan melalui jalur pelayaran Sungai Berantas. Kerajaan Kediri memiliki kota pelabuhan Ujung Galuh yang membuat aktivitas perdagangannya maju. Perdagangan Kediri berperan penting dalam kegiatan perdagangan di Asia. Candi bercorak Hindu seperti Candi Gurah dan Candi Tondong Wongso. Candi-candi ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat kerajaan Kediri pada saat itu menganut agama Hindu Siwa. Prasasti seperti Prasasti Sirah Keting, Prasasti Ngatang, Prasasti Jari, dan Prasasti Kamulan. Kitab sastra seperti Kakawin Baratayuda, Kitab Kresnayana, Kitab Sumarasantaka, Kitab Hariwangsa, dan Kitab Gatot Kacasria, dan Kitab Samaradana. Selain itu, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha juga dapat dilihat pada seni rupa, seni ukir, patung, relief, dan makara.